Ya, lagi Bank Indonesia kembali memangkas suku bunga acuannya. Namun bukan hanya Bank Indonesia saja yang menurunkan BI 7-day reverse repo rate-nya, tapi sejumlah bank sentral di berbagai negara juga turut melakukan hal yang sama guna menjaga stabilitas perekonomian di masing-masing negara akibat dari pandemi COVID-19. Kita ulas di pagi hari ini, Indonesia di musim bunga murah. Jadi tentunya kemarin sesuai dengan hasil rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia memutuskan untuk menurunkan suku bunga acuannya. Di mana kalau kita lihat Gubernur Bank Indonesia Pak Peri Warjio mengatakan bahwa dengan resmi menurunkan suku bunga atau BI 7 days reverse repo rate sebesar 25 basis point menjadi 4%. Keputusan ini juga mendukung pemulihan ekonomi nasional dengan tetap menjaga keterkendalinya inflasi dan juga stabilitas nilai tukar. Jadi penurunan suku bunga Bank Indonesia ini tentu harapannya ini bisa menurunkan beban keuangan korporasi walaupun menambah ataupun tidak menambah kreditnya. Di sisi lain juga sebenarnya ada kebijakan begitu restrukturisasi kredit. Jadi bisa ada negosiasi nih antara debitur dan juga perbankan untuk menego ataupun bisa menego struktur suku bunganya. Misalnya juga kalau Anda punya kartu kredit masih dari beberapa bulan lalu Anda sudah menerima pemberitahuan kalau bank-bank ini sudah menyesuaikan bunga kredit Anda atau lebih melonggarkan beban dari para debiturnya. Dengan suku bunga rendah juga setidaknya ada harapan untuk bisa membantu bank untuk mendapatkan kredit baru ataupun komitmen kredit yang bisa dicairkan. Karena kemarin juga Pak Peri ini sempat menyinggung soal pertumbuhan kredit perbankan yang masih lambat pada Mei di 2020. Jadi dengan suku bunga rendah juga korporasi yang butuh tambahan dana untuk OPEX dan juga CAPEX ini bisa mendapatkan biaya yang lebih murah. Selain pemangkasan suku bunga Bank Indonesia, Pak Peri juga mengatakan kalau Bank Sentral akan hadir dengan beberapa langkah yang mencakup tentunya pertama adalah kebijakan stabilitas nilai tukar rupiah sesuai dengan fundamental dan juga mekanisme pasar karena berlanjut di tengah berlanjutnya ketidakpastian pasar keuangan global. Yang kedua adalah mendorong pemulihan ekonomi nasional di masa pandemi COVID-19. BI akan menekankan pada penguatan sinergi ekspansi moneter selaras dengan akselerasi stimulus fiskal. Dalam hal ini, BI dan juga pemerintah sudah sepakat pada beberapa saat lalu ini untuk melakukan pembagian beban atau burden sharing untuk mempercepat pemulihan ekonomi. Bank Indonesia juga terus memperkuat koordinasi langkah-langkah kebijakan dengan pemerintah dan juga KSSK untuk menjaga stabilitas makroekonomi dan juga sistem keuangan, termasuk penyediaan pendanaan bagi lembaga penjamin simpanan LPS melalui mekanisme repo atau pembelian SBN yang dimiliki oleh LPS. Ini sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 33 tahun 2020. Bank Indonesia juga terus mempercepat digitalisasi sistem pembayaran untuk percepatan implementasi ekonomi dan juga keuangan digital sebagai bagian dari upaya pemulihan ekonomi melalui kolaborasi antara bank dan juga fintech untuk melebarkan akses UMKM dan juga masyarakat kepada layanan ekonomi dan juga keuangan. Selanjutnya kita lihat bagaimana tentunya tren suku bunga ataupun penurunan suku bunga Bank Indonesia. Jadi kalau kita lihat dari Juni 2019 suku bunga Bank Indonesia itu senilai ataupun di angka 6%. Lalu menurun 25 basis point di Juli 2019 menjadi 5,75%. Di Agustus 2019 turun lagi 25 basis point menjadi 5,5%. Dan dari Oktober 2019 di angka 5% sampai dengan di Desember 2019. Artinya dari Januari sampai dengan Desember 2019 atau full year 1 tahun ini, Bank Indonesia sudah menurunkan 100 basis point suku bunganya. Jadi di 2019 Bank Indonesia menurunkan 100 basis point di suku bunganya begitu ya. Dan memulai di Januari 2020 juga turun 25 basis point dari 5% begitu di Desember 2019 menjadi 4,75% di Januari 2020 atau turun 25 basis point lagi. Selanjutnya di tahun 2020 ini kalau kita lihat Bank Indonesia juga menurunkan suku bunganya di bulan Februari 25 basis point menjadi 4,5%, lalu stabil sampai dengan Juni 2020 di angka 4,5%, turun lagi di Juni 2020 menjadi 4,25 atau turun 25 basis point, dan di Juli 2020 atau di kemarin itu turun lagi 25 basis point menjadi 4%. Artinya selama tahun 2020 dari Januari sampai dengan Juli penurunan suku bunga acuan Bank Indonesia ini turun atau sudah turun 75 basis point. Jadi kalau kita lihat dari Juni 2019 atau dari Januari 2019 sampai dengan di Juli 2020 Bank Indonesia sudah menurunkan suku bunga acuannya 175 basis
poin. Dan kalau kita lihat di bulan Juli 2020 ini adalah suku bunga terendah Bank Indonesia di angka 4%. Karena kalau kita ingat Bank Indonesia itu atau suku bunga acuan Bank Indonesia itu terakhir yang paling rendah di tahun 2017 angkanya itu adalah sekitar 4,25%. Ini adalah yang paling rendah. Padahal kalau kita lihat di bulan Juli ternyata lebih rendah lagi yaitu di angka 4%. Penurunan suku bunga acuan ini juga tidak serta-merta sebenarnya tertransmisi ke suku bunga perbankan. Karena biasanya transmisinya agak lama, biasanya sekitar 6 bulan ya. Nah, tapi bukan cuma BI saja sebenarnya yang melakukan atau menurunkan suku bunga acuannya. Karena sejumlah bank sentral di berbagai negara turut memangkas suku bunga acuannya. Hal ini tentu untuk tetap menjaga bagaimana stabilitas keuangan dan juga makroekonomi yang berada di negara-negaranya. Jadi kalau kita lihat di bulan Juni 2020 saja, itu ada 19 bank sentral yang menurunkan suku bunga acuannya di berbagai negara. Antara lain adalah Kolombia, Meksiko, Pakistan, Filipina, Georgia, Hungaria, Paraguay, Belarus, Azerbaijan, ada Rusia, Indonesia, Mozambik, Brasil, Namibia, Maroko, Armenia, Ukraina, dan juga Serbia serta Uganda. Dan di bulan Juli 2020 ada juga sejumlah negara yang sudah memastikan menurunkan suku bunga acuannya. Kita lihat Sri Lanka menurunkan suku bunga acuannya adalah 100 basis point menjadi 4,5%. Lalu Malaysia, negara tetangga kita juga menurunkan suku bunga acuannya 25 basis point menjadi 1,75%. Sangat rendah suku bunga acuan di bank ataupun di Malaysia ya. Kita lihat juga selanjutnya ini ada Uganda yang menurunkan suku bunga acuannya. Negara di Afrika ini menurunkan 200 basis point atau sekarang berada di angka 1,75%. Kemarin Bank Indonesia menurunkan 25 basis point yaitu di angka 4% saat ini suku bunga acuan Bank Indonesia. Dan beberapa negara juga melakukan kebijakan menahan suku bunga acuannya. Di antaranya adalah Kanada yang menahan tren suku bunga acuannya di level 0,25%. Jadi rata-rata bank sentral ini menahan suku bunga acuannya di level-level terendahnya. Kalau kita lihat juga Korea Selatan juga menahan suku bunga acuannya di level 0,5%. Bahkan Jepang tetap mempertahankan suku bunga negatifnya atau di level minus atau negatif 0,1%. Tentunya ini dilakukan oleh bank-bank sentral untuk bisa bertahan atau ini adalah kebijakan moneter begitu yang dilakukan oleh Bank Indonesia untuk memangkas suku bunga acuannya. Bukan cuma Bank Indonesia tapi sejumlah bank sentral di beberapa negara ini untuk menahan ataupun menahan dari dampak dari COVID-19 bisa mempertahankan fundamental ekonomi mereka atau makroekonomi mereka menjadi lebih baik. Selanjutnya kita lihat bukan cuma Bank Indonesia saja atau kita kembali ke Bank Indonesia bagaimana tentunya mereka melakukan stimulus dan juga kebijakan moneter agar bisa membantu perekonomian negara. Karena Bank Indonesia juga melakukan sejumlah kerja begitu. Karena kita lihat ini adalah burden sharing antara Bank Indonesia, salah satu langkah yang diambil dan juga dipastikan tetap dilanjutkan oleh BI adalah skema burden sharing dengan Kementerian Keuangan alias berbagi beban. Tentunya dengan menerapkan skema ini, BI membeli SBN pemerintah dengan zero coupon bonds dan BI menjadi standby buyer pemerintah. Ini adalah skema yang disepakati antara Kementerian Keuangan dan juga Bank Indonesia. Yang pertama adalah soal sektor public goods, di mana sektor public goods itu menyangkut soal tentunya sosial, ini belanja kementerian lembaga, transfer ke daerah, jaminan sosial, kesehatan dan segala macamnya. Ini adalah ditanggung 100% oleh Bank Indonesia. Artinya pemerintah tidak membayar suku bunga acuan dari Bank Indonesia. Artinya tidak membayar bunga begitu ya, tidak membayar bunga dari SBN yang diterbitkan oleh pemerintah. Pemerintah zero coupon bond. Selanjutnya adalah sektor non-public goods atau UMKM. Ini senilai 123,46 triliun rupiah. Sesuai dengan BI 7 Days Reverse Repo Rate yang dikurangi diskonnya 1%. Artinya kalau BI 7 Days Reverse Repo Rate-nya 4%, berarti sekarang pemerintah menanggung beban bunganya 3% karena dikurangi oleh 1%. Untuk non-public goods yaitu korporasi non-UMKM, ini sesuai dengan BI 7 Days Reverse Repo Rate, artinya pemerintah menanggung beban bunga juga 3% begitu ya. Sedangkan untuk non-public goods lainnya ini ditanggung 100% oleh pemerintah. Jadi zero coupon bonds-nya adalah yang berada di skema pertama untuk penanganan jaminan sosial, kesehatan, transfer ke daerah, belanja kementerian dan juga lembaga. Semuanya ditanggung oleh Bank Indonesia ataupun Bank Indonesia tentunya untuk kita tahu bahwa ini disesuaikan untuk Bank Indonesia. Nah selanjutnya kalau kita lihat lagi, ini adalah tentunya kebijakan yang dilakukan oleh antara Kementerian Keuangan dan juga Bank Indonesia untuk
menanggung begitu atau membantu negara melakukan percepatan pemulihan ekonomi nasional. Karena kita tahu saat ini Indonesia sedang dilanda bisa dikatakan tekanan ekonomi yang begitu berat di kuartal 2 tahun 2020 karena kuartal 1 juga kita lalui dengan agak cukup berat begitu. Selain dari kebijakan burden sharing ini, Bank Indonesia juga melakukan kebijakan quantitative easing tentunya untuk menjaga likuiditas di tengah masyarakat. Itu dia tentunya sejumlah jurus moneter yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia. Nah, Bank Sentral kan sudah turunin suku bunga acuannya nih. Terus kapan nih bank-bank lain turunin suku bunga kreditnya? Pastinya, mari kita tunggu saja.